Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan syukranillah salatan wa salaman alaika ya habiballah ya Rasulullah ya syafi'al khalqi indallah. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudi, mahasiswa semester 7. Saya mengambil prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Saya berkuliah di Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Muzaki Shah atau disingkat Unihams. Kemudian di sini saya akan menjabarkan materi yang berkaitan dengan mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai judulnya yaitu menggali keutamaan Al-Qur'an, pondasi ajaran yang menyatukan umat. Pada materi kali ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai membaca. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai membaca Al-Quran. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang hadis. Nah, dan yang pembahasan yang ketiga yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Nah, dan yang terakhir yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis. Nah, itu serangkaian yang akan kita bahas pada malam hari ini. Untuk yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, membaca merupakan kegiatan yang dilakukan pembaca untuk menganalisis isi teks komunikasi tertulis. Nah, tujuan untuk memahami pikiran, gagasan, dan emosi yang diungkapkan dalam suatu teks. Kemudian ada dua proses berbeda dalam kegiatan membaca, yaitu yang pertama proses fisik dan proses psikologis. Kemudian berdasarkan dua pendapat di atas tentang pentingnya membaca, kita dapat menyimpulkan bahwa membaca merupakan suatu kegiatan yang menggunakan dua aspek, yaitu fisik dan psikis. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai membaca, di sini terdapat dua poin yang dibahas juga ya, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu. Al-Quran yaitu merupakan kitab yang melengkapi daripada kitab lainnya. Nah, secara harfiah berarti pembacaan yang sempurna, seperti itu. Kemudian yaitu hadis. Dilihat dari pendekatan kebahasaannya, hadis berasal dari bahasa yang bahasa Arab, tepatnya kata hadatsa atau yahdutsu atau hadsan, hadisan, dengan banyak arti yang berbeda-beda. Misalnya kata al-jadid min al-asyiyah, sesuatu yang baru berbeda dengan kata al-qadim yang berarti sesuatu yang lama atau klasik. Kemudian pada bahasan yang kedua yaitu keutamaan membaca Al-Quran dalam Al-Quran. Nah, sebagai pedoman hidup dan hikmah, Al-Quran memberikan gambaran bahwa kitab ini merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Membaca dengan penuh pemahaman memberikan hikmah yang diperlukan untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Kemudian yaitu keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis. Nah, pada poin keempat ini, menurut pembahasan Umar bin, Al-Quran berdiri tinggi di atas sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Khattab, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah meninggikan derajat umat dan merendahkannya dengan kitab ini, Al-Quran. Hadis riwayat Muslim 1934. Nah, kemudian manfaat membaca Al-Quran terutama didasarkan pada Al-Quran. Selain hal di atas, membaca Al-Quran mempunyai banyak manfaat. Nah, Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadatus Salihin membuat bab khusus tentang bab membaca Al-Quran, yaitu antara lain memuat yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau pertolongan di hari kiamat. Dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yaitu Rasulullah juga bersabda
Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari beberapa bahasan yang kita sampaikan, yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis mencerminkan pentingnya kegiatan ini dalam kehidupan seorang muslim. Dengan memahami makna ayat-ayat dan hadis-hadis terkait, umat Islam akan dapat menemukan inspirasi untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.